Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayuhan nas, usikum bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahussukum ala ni'amihi la'allakum turhamun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lisaba'in fi masakinihim ayah. Jannatan ayyamini washimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, senantiasa kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kepada kita sekalian, berupa waktu dan kesempatan kita hadir pada hari yang mulia ini. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjungkan ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, baru seminggu kita meninggalkan hari peringatan kemerdekaan ke-80 tahun Republik Indonesia. Tentu kita menyadari bersama di dunia ini hanya 3 negara yang mencapai kemerdekaan dengan perjuangan: Indonesia, Vietnam, dan Aljazair. Ketiga negara ini mendapat kemerdekaan dengan perjuangan yang luar biasa, berdarah, nyawa dan harta habis. Bagaimana kita berjuang mengusir penjajah. Tentu kita di daerah ini telah mengalami bagaimana kita melihat para ulama kita bergotong royong membangun semangat perjuangan sampai terakhir perjuangan di medan area. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, tentu sebagaimana Presiden B.J. Habibie menyatakan bahwa beliau sangat menghormati Angkatan 45, angkatan yang berjuang bagaimana mengusir penjajah dan mendirikan bangsa ini. Angkatan 45 adalah angkatan yang tidak punya pamrih. Nyawa, harta mereka gadaikan. Mungkin bagi anak-anak kami yang muda-muda, kalau membaca sejarah bagaimana para pejuang berangkat ke medan area, di sepanjang jalan orang menadahkan bantuan, orang memberikan perhatian kepada mereka, memberikan makanan, memberikan biaya, dan terkadang mereka sakit sampai berbulan-bulan ditampung di rumah orang-orang yang dilewati. Begitulah perjuangan kemerdekaan. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, dalam ayat yang saya bacakan tadi itu terdapat di surat Saba ayat 15. Itu cerita bagaimana suatu negara dalam sejarah mencapai kemakmuran yang luar biasa, dan Allah lukiskan kepada kita bahwasanya ada negara yang makmur, aman, sentosa, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam Undang-Undang Dasar 1945 kita diarahkan bagaimana menggapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah cita-cita kita, cita-cita para pendiri, bagaimana supaya negara kita ini berkeadilan, aman, sejahtera, makmur dan sejahtera. Kalau saya baca dalam beberapa tulisan terkait sebenarnya bagaimana negara baldatun thayyibatun ghafur yang kita impikan, paling tidak ada 3. Pertama, secara pribadi, maka warga negaranya adalah warga negara yang gemar beribadah. Ibadah menjadi fondasi. Yang kedua, pengetahuan. Bagaimana ilmu pengetahuan berkembang dan bagaimana kita bergerak, bagaimana mencapai pengetahuan dan teknologi.
Yang ketiga, karakter yang kuat, yaitu akhlak kita. Ini yang pertama. Yang kedua, masyarakat dan alam harmoni. Di dalam kehidupan masyarakat kita, alhamdulillah kita di Aceh hampir dapat dikatakan yang namanya konflik horizontal itu tidak terjadi, sehingga masyarakat dapat dikatakan harmoni. Dan juga dengan alam, bahwa kita menyadari alam adalah kehidupan kita. Tetapi kalau alam itu rusak, maka rusaklah kehidupan kita. Ini yang harus ada di diri kita masing-masing. Jangan sampai seakan-akan alam adalah kita, sehingga kita bisa menebang pohon sekehendak hati, merusak tambang dan alam sekitarnya. Akhirnya generasi setelah kita akan pergi atau pindah dari negeri ini. Karena apa? Karena terus musibah mereka dapat. Karena hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Yang ketiga, negara, keamanan dan keadilan. Di sini artinya apa? Pemimpin kita, pemimpin bangsa kita, pemimpin masyarakat kita terus bekerja. Jangan dia diam di satu sudut, terus bekerja sampai masa periodenya berakhir, terus bekerja. Jangan dalam konteks perlawanan falsafah kepemimpinan. Sewaktu memimpin tidak bekerja, setelah orang memimpin kita ribut. Ini namanya tidak fair dalam kepemimpinan. Kalau kita sudah selesai, ikutlah Pak Harto, Jenderal Muhammad Soeharto. Setelah beliau selesai jadi presiden, dia tidak lagi mengganggu siapapun jadi presiden. Ini bedanya dengan Mahathir Muhammad di Malaysia. Mahathir Muhammad di Malaysia, semua wakil Perdana Menteri, semua wakil beliau masa kepemimpinan dan menjadi Perdana Menteri, mulai dari Abdul Ahmad Badawi sampai Najib, sampai Anwar Ibrahim, semua beliau tidak ikhlas. Kenapa itu? Ternyata kalau kita kembali ke psikologi, apabila kita sudah selesai menjabat, terus pengganti kita selalu kita katakan tidak pas, semua tidak pas, itu artinya kita belum selesai dengan diri kita. Inilah hadirin sidang jamaah yang berbahagia. Kita jelaskan yang tiga tadi. Pertama, sesuai dengan judul khutbah kita pada hari ini, masyarakat sehat, bangsa kuat. Dulu waktu kita kecil-kecil disuruh senam pagi di sekolah, dan sekarang oleh Kementerian Pendidikan dimulai lagi senam pagi. Al-aqlus salim fi jismis salim. Akal yang sehat ada pada tubuh yang sehat. Sewaktu Gubernur Irwandi Yusuf melancarkan program JKA, Jaminan Kesehatan Aceh, diurus yang jantung, yang gula, yang operasi, semua dibantu. Salah seorang profesor di bidang kesehatan menyatakan begini, kalau memang kita mengurus kesehatan, maka mulailah kita urus dari awal. Bagaimana mengurus dari awal? Apabila seorang ibu telah positif hamil, maka dari situlah dia kita berikan asupan yang memadai, supaya anaknya 3 bulan pertama dia mengandung itu adalah kesehatan otak. Disitulah mereka kita bantu. Apakah kita sebagai saudaranya, apakah kita sebagai tetangganya, di situ kita berikan bantuan makanan-makanan yang enak. Sehingga hadirin sidang jemaah yang berbahagia, apabila aman dalam kandungan 9 bulan, maka amanlah kehidupannya. Bayangkan kalau melahirkan anak yang tidak berkeupayaan. Saya tidak menyebut cacat. Melahirkan anak yang tidak berkeupayaan, maka itu akan menjadi beban seumur hidup. Keluarga, lingkungan, dan juga yang lainnya. Karena itu hadirin sidang jemaah yang berbahagia, pada posisi inilah kita harus bersama. Harus bersama bagaimana memperhatikan saudara-saudara kita yang ada di lingkungan kita. Yang kedua, akal sehat pada keluarga. Karena inti masyarakat adalah keluarga. Kalau keluarganya sehat, aman dalam arti begini, sehat mental, sehat rohani. Kita tadi yang pertama menyampaikan sehat fisik yang akan kita capai, tetapi sehat rohani, bagaimana keluarga itu tumbuh jiwanya,
suasananya menjadikan anak kita muncul sebagai pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat, bukan pribadi yang tidak siap, bukan anak-anak yang cepat kalah, tidak siap sebagai generasi petarung. Disinilah sebenarnya dididik di keluarga. Apabila di keluarga ini disiapkan, insya Allah di sini ternyata hadirin sidang jemaah yang berbahagia, tergantung bagaimana orang tua berkomunikasi, membangun cara berkomunikasi di dalam keluarganya. Yang ketiga, sehat sosial. Apabila yang pertama dan kedua itu sudah sehat, maka insya Allah sosial kemasyarakatan pun akan sehat. Jangan sampai gara-gara batas tanah yang sejengkal menyebabkan kita tidak nyaman tinggal di lingkungan itu. Jangan gara-gara pisang menjulang buahnya ke tetangga. Secara fikih itu adalah hak tetangga, tetapi kita masih merasa mahal pisang seperti itu. Padahal di kebun kita ada 30 tandan pisang yang kita miliki, tetapi karena mental kita mental yang kalah seperti itu, maka terjadilah hadirin sidang jemaah yang berbahagia, kita menjadi sosial kita tidak sehat. Dikarenanya marilah sama-sama kita menjaga bagaimana sosial kita sehat. Ku tekan perasaan, ku gapai kebahagiaan. Jangan terus perasaan kita saja yang ingin diperhatikan orang, tetapi kita tidak pernah merasa bagaimana pandangan orang. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sir yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi." Terjemahannya, barang siapa yang meringankan beban seorang mukmin dari suatu penderitaan saat di dunia, maka Allah akan meringankan dirinya dari suatu penderitaan di hari kiamat kelak. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang tengah berada dalam kesulitan, niscaya Allah memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Senantiasa Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong antar sesamanya. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, tentu dalam kehidupan kita Allah berikan kita kelebihan dan juga kekurangan. Sekiranya kita bisa sama-sama memanfaatkan kelebihan dan sama-sama menutup kekurangan, insya Allah itulah sebenarnya bagaimana para pendiri bangsa kita mengharapkan kita saling asah dan saling asuh. Dalam konteks dunia sekarang, hadirin sidang jemaah yang berbahagia, banyak sekali tantangan kita sebagai bangsa untuk berada terus ke depan. Salah satu yang sekarang yang terjadi adalah apa yang menjadi tantangan bangsa kita ke depan. Salah satunya adalah informasi dan opini. Ini hadirin sidang jamaah saya ingatkan kepada kita. Kalau dulu itu jagalah lisanmu, karena lisanmu itu yang akan membawa kamu ke neraka. Jagalah lisanmu. Kalau sekarang tidak lagi seperti itu. Jagalah ini, jagalah ujung jari tanganmu. Engkau belum tahu sudah kamu kasih informasi ke orang lain. Hoax, berita bohong. Berapa banyak berita bohong di media sosial, kita ikut berdosa menyebar berita-berita bohong. Inilah kenyataan-kenyataan sekarang ini, hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Banyak sekali orang jadi pengamat dan banyak sekali orang jadi komentator, padahal secara kapasitas tidak ada. Tahu dirilah kita hidup ini. Jangan sampai seakan-akan sudah kita tahu semua. Baru sejengkal kita tahu komentar kita 1 kilometer. Baru 2 meter kita tahu komentar kita 10 kilometer. Untuk apa? Untuk apa seperti itu? Maka hadirin sidang jemaah yang berbahagia, yang seperti ini mohon perhatian kita semua. Jangan lagi dilakukan
agar kita ini menjadi bangsa yang sehat, masyarakat yang sehat. Yang kedua, dalam posisi seperti ini hadirin sidang jemaah yang berbahagia, perubahan cuaca dan politik yang labil. Kadang-kadang kita merasa kemarau, ternyata hujan. Kadang-kadang kita harapkan hujan, ternyata kemarau, atau sebaliknya. Ini yang tidak terjadi. Kalau di Banda Aceh, hadirin sidang jemaah yang berbahagia, dari pengalaman kami di Banda Aceh, sejak peristiwa tsunami itu memang cuaca tidak bisa lagi kita sebut. Contohnya hujan dikebayakan, di Mendali tidak. Hujan di Baitumpi, di Umah Bapak tidak. Seperti itulah kejadian setelah tsunami. Jadi perubahan-perubahan seperti ini harus ada penyesuaian dari kita. Selanjutnya perubahan politik. Hadirin bisa bayangkan kemarin tiba-tiba Thailand sama Kamboja perang. Ya seperti itu. Maka kita hadirin sedang jemaah yang berbahagia, Allah berikan kepada kita nikmat keamanan saat ini, maka sama-sama kita menjaga. Jangan sampai gara-gara media sosial tadi sesama kita jadi masalah. Yang ketiga, masalah pangan. Setelah perang Ukraina dengan Rusia, hadirin sedang jemaah yang berbahagia, Eropa jadi masalah. Karena apa? Karena gandum, makanan pokok di Eropa itu banyak berasal dari negara Ukraina. Nah, di kita sekarang ini, kenapa pemerintah sekarang ini menggagas ketahanan pangan? Kita ini apa yang diminta itu? Kita tidak bisa ramal, tetapi kita siap dengan pangan kita. Maka gadung, kepile, ubi di sekitar rumah kita itu ditanam. Jangan sampai kita asyik sendiri, ternyata ada hal lain di luar prediksi kita itu terjadi. Maka hadirin sedang jemaah yang berbahagia, dari sekarang beranilah kita keluar dari zona aman. Mari kita berusaha sekuat tenaga bagaimana kita dapat menjadikan lingkungan kita lingkungan yang sehat, bangsa kita bangsa yang kuat. Kalau bangsa kita bangsa yang kuat, insya Allah tiada berani bangsa lain akan mengganggu kita. Mudah-mudahan hadirin sedang jemaah yang berbahagia, intinya marilah kita mengikuti apa yang telah dilakukan oleh para pejuang kita angkatan 45, yaitu keikhlasan. Ikhlaslah kita berhubungan dengan saudara kita, ikhlaslah kita berhubungan dengan lingkungan kita, ikhlaslah kita berhubungan dengan masyarakat kita, ikhlaslah kita mengelola negara ini. Insya Allah Allah akan memberikan keberkahan kepada kita. Itulah janji Allah kepada kita. Apabila kamu mendasari itu semuanya, insya Allah, kata Allah, kemudahan akan kuberikan kepadamu. Mudah-mudahan hadirin sidang jemaah yang berbahagia, khutbah ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa na'udzu fastaghfirhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa la zikrullahi akbar wallahu la tasna'un aqimus salah. Allahu Akbar, Allah